Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal Kisaran, Program Studi Sistem Informasi kelas SD 6G. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Andrinata STMKom. Kami dari kelompok 5, terdiri dari 5 anggota, dan masing-masing dari kami bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, ini dia video presentasi dari kami. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri, Siti Marhama, dengan NIM 20220147. Kemudian ada Ahmad Ajis Irsya dengan NIM 20220165, Ahmad Kurniawan dengan NIM 20220143, Ajeng Inkasari dengan NIM 20220122, Imam Taufik dengan NIM 20220164. Baiklah, dalam video kali ini kami akan membahas tentang aspek keamanan dalam sistem informasi yang terdiri dari yang pertama, privacy atau confidentiality, integrity, authentication, availability. baik, dan yang terakhir ada kejahatan sistem informasi yang pernah terjadi di Indonesia. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Aspek keamanan merupakan usaha atau upaya untuk menjaga informasi dari orang-orang yang tidak berhak mengakses data yang ada. Privasi atau confidentiality. Privasi adalah suatu data yang bersifat pribadi dan tidak boleh ada orang yang tahu. Contoh dari privasi adalah data-data yang sifatnya pribadi seperti nama, tempat tanggal lahir, nomor induk kependudukan, nomor kartu identitas, dan sebagainya. Confidentiality atau kerahasiaan adalah tentang keamanan privasi di mana hanya orang-orang yang memiliki akses yang bisa masuk ke sistem itu, dan orang-orang tersebut harus menjaga kerahasiaan terhadap sistem itu yang dipercayakan kepadanya. Contoh dari confidentiality adalah daftar pelanggan dari sebuah Internet Service Provider atau ISP, contohnya IndiHome. Jadi, data dari daftar pelanggan tersebut seperti nama, alamat, nomor telepon, dan data lainnya tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain oleh perusahaan itu. Bentuk serangan pada privasi dan confidentiality adalah usaha penyadapan dengan program sniper. Sniper adalah bentuk sebuah device penyadapan komunikasi jaringan komputer dengan memanfaatkan mode premises pada Ethernet. Karena jaringan komunikasi komputer terdiri dari data biner acak, maka sniper ini biasanya memiliki penganalisis protokol sehingga data sniper acak dapat dipecahkan. Nah, ada usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan privasi dengan menggunakan teknologi kriptografi. Kriptografi itu suatu program yang menjaga keamanan informasi dengan penggunaan kode-kode, sebuah teknik untuk melindungi informasi di dalam saluran komunikasi. Metode ini memungkinkan pengirim dan penerima pesan saja yang bisa melihat informasi di dalamnya. Definisi privasi, menjaga data pribadi dari orang yang tidak berhak mengakses. Definisi confidentiality, menjaga informasi dari data orang yang tidak berhak mengakses dan hanya diberikan kepada pihak perusahaan untuk tujuan tertentu. Baik, kita masuk pada materi ke integrity atau integritas. Kita masuk pada definisi. Yang pertama, definisi integritas adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani integer, yang artinya utuh dan lengkap. Integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dipikirkan. Nilai integritas merupakan kesatuan antar pola pikir, perasaan, ucapan, dan perlakuan yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Baik, selanjutnya ada manfaat dari integritas. Beberapa manfaat integritas antara lain, yang pertama, secara fisik dapat membuat seseorang sehat dan bugar. Yang kedua, secara intelektual membantu mengoptimalkan otak. Yang ketiga, secara emosional membantu seseorang penuh motivasi.
motivasi, empati, serta rasa solidaritas. Yang keempat, ada secara spiritual, yaitu membuat seseorang lebih bijaksana dalam mengartikan situasi dan kondisi. Yang kelima, secara sosial, mampu mengembangkan hubungan antara individu maupun lingkungan masyarakat. Amputation. Definisi amputation merupakan sebuah proses seseorang atau user melalui akses fisik berupa komputer melalui jaringan internet atau remote access. Manfaatnya yang satu, meningkatkan keamanan akses dari akun yang dimiliki oleh user. Yang kedua, proteksi data yang ada di dalam akun dapat dilakukan dengan baik. Yang ketiga, meminimalisir terjadinya upaya pembobolan akun dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Availability. Menurut ISO 27000 atau ketersediaan adalah kemudahan akses dan penggunaan yang sesuai dengan permintaan oleh instansi yang berwenang. Maksud dari definisi tersebut adalah penggunaan yang memiliki kewenangan dapat mengakses data dan informasi dimanapun dan kapanpun yang mereka perlukan. Dan cara yang terbaik dalam memastikan ketersediaan adalah dengan cara menjaga semua sistem yang ada dan memastikan bahwa mereka mampu dalam menangani beban jaringan yang diharapkan. Kejahatan keamanan di bidang sistem informasi. Kejahatan cyber atau kerap dikenal dengan cybercrime merupakan tindakan perilaku kejahatan berbasis komputer dan jaringan internet. Pelaku kejahatan cyber biasanya akan meretas sistem untuk memperoleh data korban yang bersifat privasi. Terdapat berbagai jenis tindakan kejahatan cyber. Berikut 4 jenis tindakan kejahatan cyber. Yang pertama itu ada penipuan phishing. Seperti namanya, phishing yang dapat diartikan pelaku memancing para korbannya untuk memberikan identitas dan informasi pribadi. Banyak orang yang tak sadar sedang terkena penipuan phishing karena pelaku yang pintar berbicara dengan memancing-mancing pertanyaan-pertanyaan jebakan kepada korban. Kemudian ada perentasan. Perentasan merupakan upaya menyusup kepada sistem komputer tanpa izin. Beberapa hal yang biasa dilakukan para perentas yaitu membobol sistem, mencuri data, dan data keuangan termasuk juga data pribadi. Cyberstalking. Cyberstalking atau penguntian cyber merupakan penggunaan internet dan teknologi lainnya untuk menguntit atau meneror korban. Penguntit akan melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Selain membuat korban merasa terganggu, perilaku penguntit tersebut dapat pula membahayakan nyawa korban. Kemudian cyberbullying. Cyberbullying ini merupakan perundungan atau penindasan yang dilakukan secara online melalui internet dan teknologi lainnya. Biasanya hal ini terjadi pada kolom komentar di berbagai media sosial. Adapun cara menjaga keamanan sistem informasi, yaitu desain sistem yang aman. Pertama, buatlah sistem informasi yang bisa membedakan hak akses setiap user sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga yaitu backup. Hal penting yang wajib Anda lakukan untuk menjaga keamanan sistem informasi terkait data perusahaan adalah selalu melakukan backup. Hal ini bertujuan untuk menghindari kehilangan data akibat sistem error. Pemadaman listrik mendadak atau koneksi internet tiba-tiba hilang. Jangan memberikan informasi penting sembarangan terkait. Jangan pernah memberikan informasi penting apalagi yang bersifat pribadi pada sembarang orang. Misalnya jangan mudah memberikan nomor rekening, tanggal lahir, nama lengkap, nomor telepon, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan dari kami, dan kesimpulan dari materi kami adalah aspek keamanan dalam sistem informasi merupakan usaha atau upaya untuk menjaga informasi dari orang-orang yang tidak berhak mengakses data yang ada. Baik, selanjutnya aspek-aspek tersebut terdiri dari yang pertama yaitu privacy, dan yang kedua ada integrity, ketiga ada authentication, dan yang keempat ada availability, dan yang terakhir adalah kejahatan sistem informasi yang pernah terjadi di Indonesia. Baiklah, itu tadi sekian dari presentasi kami. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Andrinata STMKOM dan kepada teman-teman sekalian. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.